Saya pernah membahas bahwa jangan terlalu banyak menggunakan logika membangun bisnis jaringan. Hal tersebut menjadi satu pertanyaan besar buat sebagian teman-teman yang masih baru di industri ini, karena menariknya dalam bisnis jaringan mayoritas itu datang dari kuadran E, yaitu kuadran karyawan. Yang dalam kuadrannya Robert Kiyosaki ada di kuadran active income, di mana di kuadran E saya sebagai salah satu mantan karyawan ada di kuadran E tersebut. Memang kami dilatih untuk banyak menggunakan logika. Pada prinsipnya hidup di masyarakat ini memang kita diarahkan banyak menggunakan logika. Kita dilatih menggunakan logika sejak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, di rumah maupun di masyarakat atau di perusahaan. Kami selalu dididik untuk menggunakan logika. Pada saat masuk ke jaringan, mendengar kata-kata bahwa jangan terlalu menggunakan logika, mungkin ini ada sedikit konflik sedikit dalam pikiran Anda yang masih baru. Kenapa begitu? Sekarang saya bahas logikanya, kenapa jangan terlalu banyak menggunakan logika. Karena bisnis jaringan kita bangunnya berdasarkan impian, yaitu modal utama adalah impian. Bukan keterampilan kita atau keahlian yang kita miliki, bukan pendidikan kita, bukan background kita, bukan status sosial kita. Karena dalam catatan sejarah bisnis jaringan ada berbagai kalangan orang yang berhasil. Ada kalangan status sosialnya yang di atas, ada kalangan sosial yang di bawah, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang tidak berpendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa bisnis ini bukan harus ada kualifikasi status sosial tertentu atau pendidikan tertentu. Yang ada adalah seberapa besar impianmu dan seberapa beraninya kamu dalam menggapai impianmu. Nah, menariknya dalam berbicara tentang impian, kita tidak bisa menggunakan logika. Saya ulangi lagi, dalam mengejar impian kita tidak bisa menggunakan logika. Karena logika selalu based on fakta gitu. Fakta. Tentu fakta di dalam catatan pikiran di bawah sadarmu tidak ada itu. Karena belum terjadi kan. Yang dimaksud impian adalah sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi, itu sudah impian menjadi kenyataan gitu. Justru belum terjadi, artinya data itu belum ada di subconscious mindmu. Pada saat kamu mencarinya tidak ada. Pada saat kamu carinya tidak ada, kamu mengatakan indirectly, subconscious mindmu bilang tidak mungkin. Itulah sebabnya kenapa tidak banyak orang bisa berhasil dalam bisnis jaringan. Saya mengatakan seperti ini bukan untuk menakuti Anda, mengatakan Anda tidak bisa berhasil di bisnis jaringan. Kalau itu seperti itu, kenapa begitu banyak orang berhasil di bisnis jaringan? Kenapa saya juga berhasil di bisnis jaringan? Kalau memang tidak bisa berhasil di jaringan, tidak mungkin saya akan berada di bisnis ini sudah 20 sekian tahun. Nah, justru letak ini kuncinya yang saya ingin bagikan adalah sebenarnya bisnis jaringan banyak menggunakan emotional partnya dibandingkan logical partnya gitu. Yang saya maksud di sini emotional partnya, contoh dalam membangun impian saya gitu. I live my dream itu based on my passion gitu, bukan based on my logical, lebih based on my passion. Kalau bicara passion adalah sesuatu yang hasrat. Hasrat itu sesuatu yang benar-benar berkaitan dengan emosi di dalamnya. Sehingga pada saat menggunakan logika justru akan melunturkan semangat saya, bisa mempengaruhi passion saya atau hasrat saya. Karena konflik yang terjadi yang ada seperti yang saya bahas tadi, data di subconscious mind saya mengatakan tidak ada. Kalau kita perhatikan, karena kita mayoritas datang dari background karyawan, katakanlah misalnya
karyawan dengan gaji 10 juta gitu. Tahun depan kenaikan gaji 10%, 20% antara berkisar di situ, jelas tahun depan ya adalah kenaikan sekian, yaitu 10 juta ya mungkin 12 juta tahun depannya. Tapi dalam hal impian tidak seperti itu. Dalam hal impian bisa jadi sekarang penghasilan saya adalah 10 juta, tahun depan saya sudah mau 1 miliar atau 5 miliar. Nah, hal ini kan tidak masuk dalam logikanya. Tidak masuk logika kita kan? Tentu tidak masuk. Karena di dalam membangun jaringan kita namanya walk in faith. Faith artinya iman. Iman itu tidak bicara dengan logika. Nah, hal yang serupa pada saat membangun jaringan, yaitu interaktif dengan partner bisnis kita, itu justru lebih sedikit menggunakan logika, lebih banyak menggunakan empati, menggunakan hati. Dalam hal ini hati, empati lebih berbicara tentang emotional part-nya dibandingkan logical part. Justru orang atau teman-teman atau partner bisnis kita bisa merasakan orang ini bersama kita mau bisnis hanya karena logika aja, mau untung dan untung. Jaringan dibangun dari care, tentang emotional part-nya, care tentang dia punya dream, care tentang dia punya personal growth, dan seterusnya. Dan teman-teman atau partner kita bisa merasakan care dari kita. Justru dari situlah akan terjadi satu link, ikatan emosional yang lebih kental dibandingkan dengan logika. Karena logika tidak menyambungkan hati satu dengan yang lain, tapi emosional bisa mengikat hati satu dengan yang lain. Kasih itu bicara dengan emotional part. Kasih bisa melengketkan satu hati ke hati yang lain. Logika tidak bisa menyambungkan hati ke hati yang satunya. Itulah sebabnya kenapa saya bilang bahwa bangun jaringan bukan dengan logika. Itu prinsipnya, itu dasarnya. So, teman-teman mesti mengerti pada saat saya berbicara seperti ini, bukan berarti kehidupan kita sehari-hari kita sudah tidak menggunakan logika. Itu juga tidak make sense. Karena kalau kita tidak menggunakan logika, kita akan menjadi bahaya juga dalam kehidupan sehari-hari. So, jangan ditafsirkan secara harafiah bahwa, oh ini Onggi bilang jangan pakai logika, jadi hantam saja. Bukan itu maksudnya. Jangan pakai logika, sikat saja, asal apa yang kita suka kerjakan saja. Bukan itu yang saya maksud. Oke? Tetap kita menggunakan logika dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan kita abaikan itu. Oke? Tapi kembali lagi, kalau kita bicara tentang membangun bisnis jaringan yang besar, impian kita yang besar, pencapaian yang besar, itu selalu menggunakan emotional part-nya. So, memang harus dilatih dalam hal ini, khususnya teman-teman yang datang dari background kuadran E, itu satu tantangan yang cukup besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya 27 tahun di industri ini dan saya sendiri datangnya dari background karyawan, sehingga saya juga membutuhkan waktu atau evolusi mindset di sini. Itu sebabnya kenapa kita mesti sering membaca buku, sering hadir di training, dengarkan kaset, CD dalam materi ini ya, materi berkaitan dengan membangun bisnis jaringan, dan banyak berkomunikasi, banyak interaktif, artinya berinteraktif dengan sesama manusia. Dari situ kita akan banyak melatih emosional part kita akan bertumbuh. Nah, menariknya bicara tentang EQ, yaitu emotional part-nya itu bisa bertumbuh dengan pesat. Saya garis bawahi lagi, bertumbuh dengan pesat, asal kita mau melatih dan mengambil keputusan untuk melatihnya. Dibandingkan IQ, untuk melatih IQ itu tidak gampang, dan itu memang juga konon katanya para ahli mengatakan IQ itu sudah dari sononya, jadi mau dipaksa pun naiknya pun ada batasnya. Tapi EQ unlimited. Ini yang menarik, EQ bisa bertumbuh unlimited. Dan kita walaupun dari background dengan EQ rendah, tapi kalau kita mau melatih banyak bermasyarakat,
banyak terjun ke masyarakat, banyak belajar. Tadi saya bilang dari buku, dari training-training dan sebagainya, terjun ke masyarakat, lebih banyak melatih hati kita, lebih banyak buka mata dan hati, rendahkan hati kita untuk menerima masukan, untuk open mind, open book to learn. That is why kenapa di FLG kita selalu tekankan learning attitude. Yang dimaksud learning attitude di sini maknanya dalam sekali. Attitude itu menyangkut tentang rendah hati. Kalau kita bicara tentang mau belajar, tentu ada kaitannya dengan rendah hati. Belajar dan rendah hati, tentu kita bisa belajar dengan siapapun, kepada apapun. Even dengan barang-barang mati kita bisa belajar. Dengan binatang kita bisa belajar, dengan anak kecil kita bisa belajar, apalagi dengan sesama manusia kita bisa belajar. So, kalau kita punya satu sikap mau belajar, mau bertumbuh, saya sangat yakin kesuksesan ada di tanganmu. Jadi, rahasia terbesar dalam membangun bisnis jaringan, perbanyak atau latih dirimu ke bagian emosionalnya, bukan kepatok di dalam logika kita. Karena logika kita selalu ada batas-batasannya. Sementara emotional part is limitless, tanpa batas. Capailah keberhasilanmu tanpa batas. Sukses dan terus berkembang. Keep growing, keep learning, and apply what you learn to be significant. Love you.